Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian hari Selasa tanggal 19 November 2024. Dan hari ini kita akan merenungkan dari Alkitab kita, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-139 ya. Mazmur 139. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang amat sangat terkenal, namanya Daud ya. Dia adalah raja terhebat, raja terbesar Israel ya. Daud menulis Mazmur 139 ini di dalam perenungannya waktu dia one on one dengan Tuhan ya. Dia menyatakan isi hatinya, bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan. Mazmur ini menunjukkan betapa Raja Daud ini sangat memahami sifat-sifat Allah. Ini menunjukkan bahwa dimanapun Daud berada, entah itu di dalam gua, di padang gurun, maupun di istana, Daud selalu sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengannya, Tuhan mengawasinya, dan Tuhan mengasihinya dengan sempurna. Bersama saya ucapkan dengan sempurna. Dua, tiga, dengan sempurna. Bapak Ibu tahu nggak? Yang dikasihi bukan hanya Daud, tapi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal yang bernama Yesus dikorbankan bagi kita. Jadi kalau Daud itu boleh sadar dan merasakan kasih kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihinya dengan sempurna, bahwa Tuhan bersama-sama dengan Daud, bahwa Tuhan mengawasi Daud, Tuhan yang sama juga mengasihi dan bersama-sama dengan kita. Mazmur 139 ini mencerminkan kedalaman iman, pengenalan Daud akan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak terbatas. Bersama saya ucapkan Maha Kuasa dan tidak terbatas. Dua, tiga, Maha Kuasa dan tidak terbatas. Ya, Tuhan kita nggak bisa dibatasi oleh situasi, ruang, kondisi, dan keadaan. Apapun tidak bisa membatasi Tuhan kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Daud itu adalah respon dari hati seorang yang benar-benar menyadari betapa baiknya Tuhan kita itu, betapa intimnya Tuhan kita itu dengan manusia, dengan ciptaannya yang mulia, terlebih-lebih dengan kita yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita tahu Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya yang namanya kehidupan doa. Ya, Daud ini seorang raja yang hebat, kesukaannya berdoa, kesukaannya dekat dengan Tuhan. Dia tahu bahwa dia ini manusia biasa yang cuman debu dan tanah. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, saya kepingin juga kepada jemaat-jemaat Tuhan, apapun pencapaianmu hari ini, ya, Tuhan mau agar supaya kita bisa mencapai lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Ada yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Maka biarlah apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini juga kita mau meniru dan melakukannya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau berdoa itu tidak penting, tentu Tuhan
akan mengatakannya kepada kita. Tapi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu hampir 300 lebih kali dikatakan tentang pentingnya hidup di dalam doa. Mazmur 139 ini diberi judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Mari kita baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 terlebih dahulu dari Mazmur 139 ini. Demikian bunyi firman Tuhan untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Coba Bapak Ibu sekalian ya, dari dua ayat ini aja udah dahsyat luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan itu mengenal kita Bapak Ibu sekalian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir pada hari ini yang tidak dikenal oleh Tuhan. Tuhan itu mengenal pribadi lepas pribadi dengan baik. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, jangan izinkan hati kita menuduh kita, yang mengatakan kita tidak berharga di hadapan Tuhan, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengenal kepada kita. Tolak, buang jauh-jauh tuduhan itu. Melalui ayat ini Tuhan bilang kepada kita bahwa Tuhan mengenal kita. Dan selain Tuhan mengenal kita dengan baik, Tuhan itu mengetahui kalau kita sedang duduk atau sedang berdiri. Bahkan Tuhan tahu sementara khotbah ini disampaikan, Bapak Ibu sedang mainan handphone, Tuhan juga tahu. Ya, dikatakan di sini, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat yang ketiga, engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Waktu kita berjalan dan berbaring, Tuhan tahu Bapak Ibu sekalian. Empat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan ini, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Daud menyatakan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Melalui ayat ini Tuhan juga mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang diri kita masing-masing. Tuhan mengetahui pikiran kita, perkataan kita, hingga tindakan kita. Bahkan ayat ini berkata, sebelum kita mengucapkan perkataan-perkataan kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Hal ini mengingatkan kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah itu mengetahui segala aspek kehidupan kita, termasuk kekhawatiran kita, kecemasan kita, kekecewaan kita, keraguan kita, ya. Maka itu pada kesempatan ini kita bisa datang kepadanya, kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu dengan kerendahan hati dan dengan hati yang terbuka. Mengapa? Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di dalam obrolan sehari-hari kita sering menyebut Mbah Google, ya. Kalau mau tahu sesuatu, dikit-dikit tanya Mbah Google, ya. Nah, kita kagum dengan kecanggihan teknologi ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kepingin masak sesuatu, misalnya, ya, resepnya seperti apa? Kita bilang tanya kepada Mbah Google. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel seorang ibu, ya, yang nggak bisa masak, kemudian dia belajar dari Mbah Google katanya, ya kan?
dia pelajari benar-benar, dan kemudian sekarang ibu ini bisa punya warung, dan warungnya ini laris manis dan bisa menghidupi keluarganya, ya. Mbah Google bisa menjawab, ya. Bahkan kalau kita tanya rute yang paling cepat, misalnya dari New York mau ke Philadelphia lewat mana, Mbah Google menunjukkan melalui maps-nya, ya, jalan-jalan mana yang bisa ditempuh dengan waktu yang lebih cepat, ya. Tetapi meskipun Mbah Google mengetahui banyak informasi, tetapi ingat Mbah Google memiliki batasan-batasan. Dia nggak maha kuasa, dia nggak maha tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Mbah Google itu hanya tahu apa yang kita cari dan dia memberikannya. Tapi Mbah Google tidak bisa membaca pikiran dan mengetahui hati kita yang paling dalam. Ya, bandingkan dengan Tuhan Allah kita yang tidak hanya mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi juga mengetahui pikiran kita. Tuhan mengetahui hati kita, bahkan niat-niat kita, bahkan apa yang akan kita ucapkan, ya. Sesungguhnya nggak pantas membandingkan Mbah Google dengan Tuhan, ya, karena perbedaannya jauh banget langit dan bumi, ya. Nah, jika Mbah Google yang merupakan mesin pencari itu kita sering menyanjung-nyanjungnya dan berkata hebat, dahsyat, lebih-lebih Tuhan kita. Dialah yang layak dan satu-satunya yang sesungguhnya patut disebut hebat, dahsyat, luar biasa. Ya. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 itu berbicara bagaimana Raja Daud waktu itu jatuh di dalam dosa perzinahan, ya. Daud berzina dengan Bathsheba, dan kemudian dengan pikirannya yang jahat, dengan tipu muslihatnya, dia juga membinasakan suami daripada Bathsheba, yaitu Uria, dengan cara ditaruh di tempat paling depan dalam medan peperangan, dan akhirnya Uria mati. Apa yang dikerjakan oleh Daud tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk mengingatkan kepada Daud bahwa apa yang dilakukan itu diketahui oleh Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan hari ini nggak perlu ada orang yang mengingatkan, ya, tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan itu mengerti apa yang kita lakukan, entah itu sesuatu yang baik, mungkin itu sesuatu yang buruk. Di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan begini, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir di dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Tuhan Yesus ini berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ya, ini kisah kan saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan mengatakan bahwa dosa-dosanya diampuni. Orang-orang Farisi mulai meragukan Yesus dalam hati mereka. Namun Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan, dan bahkan Tuhan Yesus langsung menegur mereka. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak Allah memiliki kemampuan untuk mengetahui pikiran manusia dan juga pikiran kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui firman Tuhan, Tuhan juga berkata dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, kita harus jaga pikiran kita. Kita harus mikirkan hal yang baik, jangan pikirkan hal yang najis, jangan pikirkan hal yang kotor, jangan pikirkan hal yang buruk, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita memikirkan hal yang memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, Allah adalah pribadi yang maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu hal
tentang hidup kita yang tersembunyi dari Tuhan. Dia tahu ketika kita duduk, dia tahu ketika kita berdiri, bahkan Tuhan tahu sebelum kita mengucapkan perkataan-perkataan kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ini kabar baiknya, dia tahu apa yang sedang kita takutkan, dia tahu apa yang menjadi doa-doa kita, dia tahu apa yang menjadi harapan-harapan kita di akhir tahun ini ya. Bahkan Tuhan tahu ketika hari ini kita sedang ragu-ragu, sedang bimbang. Jadi mengapa kita harus berpura-pura di hadapan Tuhan? Biarlah mulai hari ini, nanti setelah acara ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita ada waktu untuk berdoa, biarlah kita datang dengan kerendahan hati dan dengan keterbukaan kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh dan percayalah Tuhan siap memberikan kedamaian. Tuhan siap memberikan pengampunan. Tuhan siap untuk memulihkan hidup kita. Bahkan Tuhan siap untuk menyembuhkan kita. Tuhan siap untuk mengangkat kita. Mari kita berhenti untuk bersembunyi dan mulailah hidup di dalam terang kasih Tuhan yang penuh dengan maklum dan pengertian kepada kita. Sebab hanya ketika kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan, kita dapat mengalami kasih dan anugerahnya yang tidak terbatas. Kembali kepada Raja Daud itu. Ya, ketika dia mau terbuka di hadapan Tuhan, dia berkata, ampun Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah kepadamu. Kita lihat bagaimana Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, dan bahkan Tuhan mengangkat hidup Daud. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yang kedua, mari kita baca dari Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ayat yang ke-7 ini. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan seperti terang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini mau mengingatkan dan memberitahu kepada kita tidak ada tempat di mana kita bisa melarikan diri dari hadirat Tuhan ya. Kalau kita mau lari kemana, lari ke New York, Tuhan ada. Kita mau lari ke Philadelphia, Tuhan ada. Kita mau lari ke Surabaya, kita mau lari ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, juga Tuhan ada di sana. Daud menyatakan bahwa bahkan ketika kita naik sampai ke langit, kita pergi ke ujung bumi, Tuhan Allah tetap hadir di sana. Bahkan kegelapan tidak bisa menyembunyikan seseorang dari hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hadirat Tuhan itu tidak terbatas. Dan ini dari sisi positifnya memberikan penghiburan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu selalu dekat, Tuhan itu baik kepada kita, Tuhan itu perhatian kepada kita, bahkan Dia hadir dalam hidup kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam pergumulan, ya. Waktu kita gembira, kita sukacita dan berkemenangan,
Tuhan juga hadir di sana, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak kita dengar kisah tentang Yunus, ya? Ini amat sangat terkenal, ya. Anak-anak sekolah minggu tahu semuanya ini. Yunus itu melarikan diri dari panggilan Tuhan, ya. Dia pikir ketika disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, Tuhan nggak hadir. Tuhan hadir loh Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita tahu bagaimana kemudian ketika Yunus ditelan oleh ikan besar, ya, di dalam laut, di tempat yang paling dalam dan gelap. Waktu Yunus berdoa di dalam perut ikan, Tuhan juga hadir, ya. Ini penghiburan buat setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu hadir dalam hidup kita, bahkan seperti pujian yang kita naikkan seringkali dikatakan Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kita. Kita pernah juga mendengar kisah bagaimana Daniel di gua singa, Bapak Ibu sekalian, ya. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi ketika dia tetap percaya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, ya. Maka banyak orang mengira itulah akhir daripada hidup Daniel ketika dia ada di dalam gua singa. Tapi kita semua menjadi saksi, Bapak Ibu sekalian, Tuhan menyelamatkan karena Tuhan melindungi Daniel. Hari ini mungkin kita berkata begini, Pak, udah sampai di leher. Atau bahkan, Pak, ini udah sampai di ujung bibir nih, sebentar lagi masuk hidung dan tenggelam dan habis. Bapak Ibu sekalian, Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau Yunus di dalam perut ikan, Tuhan tolong. Daniel di gua singa, Tuhan tolong. Maka Bapak Ibu semuanya juga pasti Tuhan tolong. Allah yang maha hadir. Dia selalu ada di sisi kita, tidak peduli dimanapun kita berada atau apa yang kita alami. Sama seperti Daud yang menyadari bahwa bahkan di tempat yang paling jauh dan di dalam, Allah tetap bersama dengannya. Kita juga bisa percaya bahwa tidak ada situasi, sekali lagi tidak ada situasi, tidak ada keadaan, tidak ada tempat di atas muka bumi ini di mana Tuhan tidak hadir. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil, Bapak Ibu sekalian, mungkin oleh pasangan hidup kita atau oleh seseorang, Tuhan juga hadir di sana. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, bahkan Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita, ya. Hari ini kita sudah belajar dua hal dan besok kita akan lanjutkan dari Mazmur 139. Yang pertama, bahwa Tuhan itu Allah Maha Tahu, dan yang kedua, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Hadir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, materaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau sudah berbicara dengan tegas dan kuat pada hari ini bahwa kami semua dicintai dan dikasih oleh Engkau. Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu dan bahkan Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Kami tahu Engkau tahu Bapa apa yang ada dalam hidup kami, pergumulan kami, dan Engkau hadir di setiap musim kehidupan kami. Materaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga mulai hari ini kami berani Tuhan menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, sebab Engkau bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.